Dewasa ini, handphone atau smartphone merupakan barang yang jamak untuk kita temui sehari-hari. Di mana-mana kita menggunakan handphone untuk telepon, untuk chat, bahkan smartphone. Saat ini kita bisa menggunakannya untuk tugas-tugas yang mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya. Salah satunya adalah bagaimana kita melihat smartphone bisa memproses foto kita untuk kemudian membuka kunci secara otomatis. Nah, yang harus kita pikirkan di sana adalah bagaimana kemudian smartphone mampu untuk memproses gambar tersebut. Atau mengambil contoh yang lain, misal untuk kendaraan yang tanpa pengemudi, kita patut memikirkan bagaimana sensor-sensor, bagaimana kamera yang ada pada kendaraan tersebut mampu menangkap gambar ketika misal ada pejalan kaki yang melintas, atau ketika traffic light berubah warna dari hijau ke merah, sehingga ada suatu aksi di sana untuk kendaraan itu yang harus diambil, atau kendaraan kemudian berhenti. Semua itu terjadi karena saat ini mesin, sebagaimana contoh tadi, smartphone atau kemudian kendaraan otonom, mampu melihat dan juga berpikir layaknya manusia. Halo, saya Dimas Arif Darmawan. Selamat datang di channel pembelajaran Artificial Intelligence. Hari ini kita akan membedah teknologi di balik keajaiban tersebut dalam topik pengantar Artificial Intelligence dan Deep Learning. Mari kita mulai. Rekan-rekan pembelajar, ketika kita dulu masih kecil, ingatkah kita ketika kita diajari oleh orang tua kita, ayah ibu kita, nah ini adalah hewan kucing, sementara yang ini adalah anjing. Tentu saat itu kita tidak kemudian memikirkan, mengingat-ingat, oh yang ini kucing, oh yang ini anjing. Tetapi secara otomatis otak kita memang telah didesain oleh Tuhan untuk dapat belajar secara instan, secara mudah. Sehingga di kesempatan berikutnya ketika kita bertemu kedua hewan tersebut, sebagai contoh bertemu dengan kucing, kita mungkin akan refleks untuk berpikiran betapa lucunya hewan tersebut. Kemudian kita memberi makan, kita mengelus dan berinteraksi dengan hewan tersebut. Dan sebaliknya, ketika di lain kesempatan kita bertemu dengan anjing, kita langsung dapat merespons, oh itu anjing. Sehingga saya harus berlari misalnya, atau menghindar agar tidak kemudian dikejar dan mendapatkan gigitan. Namun pernahkah terbayang teman-teman semua, ketika yang bertugas untuk mengenali hewan seperti anjing dan kucing itu bukanlah manusia, tetapi suatu robot, suatu komputer. Bagaimana kemudian seolah-olah kita dapat mengajari mesin tersebut, komputer tersebut, untuk dapat memproses layaknya manusia untuk membedakan kucing dan anjing. Apabila kita menelisik lebih jauh, ketika kita mengambil foto, mengambil scene dari anjing maupun kucing melalui sebuah kamera, maka pada dasarnya gambar atau kemudian citra yang terbentuk hanyalah berupa tumpukan angka. Tentu sangat sulit bagi programmer atau bagi pakar informatika apabila menggunakan pemrograman tradisional untuk kemudian membuat aturan-aturan, semisal pada pojok ini ada kepala anjing misalnya dengan nilai intensitas tertentu. Karena bisa jadi ketika jenis anjing atau jenis kucingnya berbeda, maka tampilannya juga berbeda. Nah, di titik itulah kemudian kita mencoba untuk berpikir lebih jauh bagaimana kecerdasan manusia itu dapat ditularkan ke mesin, sehingga seolah-olah mesin memiliki kecerdasan yang menyerupai kecerdasan manusia. Tentu saja dalam hal ini kecerdasan yang demikian bukanlah bersifat otentik atau asli,
tetapi bersifat tiruan atau artifisial. Sehingga muncullah istilah yang sangat ngetren saat ini, yakni kecerdasan artifisial atau luas dikenal sebagai artificial intelligence atau AI. Penting bagi kita di dunia ilmu komputer atau informatika untuk memahami bahwa AI inilah merupakan payung besar yang kemudian di dalamnya terdapat komponen-komponen yang lebih spesifik, sebagai contoh machine learning, dan yang paling mutakhir saat ini adalah deep learning. Perbedaan mendasar antara machine learning dan deep learning adalah bagaimana keduanya memproses data. Deep learning saat ini lebih tangguh, lebih canggih untuk dapat memproses data mentah seperti gambar, suara, teks. Sedangkan untuk machine learning masih membutuhkan pengolahan awal pada data mentah untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh teknologi machine learning. Pada dasarnya deep learning atau pembelajaran mendalam adalah merupakan suatu jaringan saraf tiruan atau neural network dengan banyak lapisan tersembunyi. Berbicara lapisan tersembunyi, pada dasarnya ada 3 lapisan utama dalam jaringan saraf tiruan. Yang pertama adalah lapisan input atau lapisan masukan, atau kemudian disebut sebagai input layer. Di sanalah data-data yang kita perlukan untuk diproses oleh mesin ini masuk. Seperti contoh tadi, gambar anjing dan kucing atau suara manusia. Bahkan kini ada data berupa bau yang dapat diproses oleh mesin atau jaringan saraf tiruan. Kemudian lapisan yang kedua adalah hidden layer. Semakin canggih suatu mesin yang kita harapkan, tentu pada umumnya semakin banyak hidden layer yang dibutuhkan. Nah, di hidden layer inilah atau lapisan tersembunyi inilah yang kemudian bertugas untuk memproses secara matematis baik data mentah maupun hasil pemrosesannya berupa fitur-fitur untuk kemudian nanti diteruskan ke lapisan yang ketiga, yakni lapisan keluaran atau lapisan output, di mana kita dapat menghasilkan apakah gambar atau data yang diolah merupakan penampakan atau tampilan dari anjing ataupun kucing. Nah, dewasa ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa deep learning mulai mengambil banyak peran menggantikan machine learning. Mengapa demikian? Karena deep learning mampu untuk memproses data mentah. Apabila tadi machine learning membutuhkan proses awal seperti ekstraksi fitur, maka pada umumnya deep learning memiliki lapisan tersendiri yang dapat digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur terhadap data mentah. Apabila mengambil contoh gambar sebagai data mentah yang akan kita olah, maka ada satu jenis deep learning tertentu, yaitu convolutional neural network atau CNN, di mana lapisan konvolusional atau lapisan konvolusi ini yang kemudian bertugas untuk mengekstraksi fitur dari data mentah, mengambil pola atau mendeteksi pola, mendeteksi garis, mendeteksi tekstur yang mana pada ranah machine learning itu dilakukan secara manual, namun menggunakan CNN dapat dilakukan secara otomatis. Dan fitur-fitur tersebutlah yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah ini sebagai contoh anjing ataupun kucing. Rekan-rekan pembelajar, kita telah melihat bagaimana AI dan deep learning mengubah cara mesin memproses data mentah dari yang menggunakan pemrograman tradisional menuju ke pemrograman berbasis kecerdasan manusia, kecerdasan artifisial. Namun bagaimana kemudian sebenarnya gambar tersebut dapat diolah
Sebagai contoh, menggunakan lapisan konvolusi menjadi angka yang siap diproses lebih lanjut. Kita akan membedahnya secara mendalam dalam topik selanjutnya mengenai computer vision fundamentals. Saya, Dimas Arif Darmawan, terima kasih telah menyimak channel pembelajaran Artificial Intelligence dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.